Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Hari ini Pak Pau mau cerita. Jadi sudah beberapa hari ini kita libur, akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Jadi Bapak cerita tentang kisah Israiliyat. Jadi zaman dahulu datang seorang pemuda mendatangi Nabiullah Musa, saudaranya Nabiullah Harun alaihi wassalam. Pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, alasta kalimullah?" Wahai Nabiullah Musa, bukankah kamu itu adalah kalimullah? Kalimullah itu adalah orang yang berbicara langsung kepada Allah, face to face, langsung ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala bala, maka Nabi Musa pun mengatakan, "Iya benar. Memang ada apa?" Maka pemuda tersebut pun mengatakan, "Innali hajah inda rabbik." Sesungguhnya saya itu punya kebutuhan terhadap Rabbmu. Saya punya keinginan kepada Tuhanmu. Faqala mahi. Maka Nabi Musa pun mengatakan, "Apa memang kebutuhanmu kepada Rabbku?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "Sal rabbaka an yamnahani al-ghina." Tanyakan, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia itu memberikan kepadaku kekayaan. Faqala, maka Musa pun berkata, Allahumma igni, Allahumma igni, Allahumma igni. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah pemuda ini orang yang kaya. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah pemuda ini orang yang kaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab, Ya Musa, sal fi akhiri umrihi au fi awali umrihi au fi akhiri. Wahai Musa, tanyakanlah kepada pemuda tersebut, dia mau saya berikan kekayaan itu di awal kehidupan dia atau di akhir kehidupan dia. Maka Nabi Musa pun mendatangi pemuda tersebut, kemudian bertanya kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun menjawab, fi awali umrih, saya ingin Allah berikan kekayaan itu di awal-awal kehidupan saya. Idza kabura sinni wadwa ra'si bi ra'si wa raqqa azmi fala angtafi alihi. Gimana saya kalau umur saya itu sudah tua, kemudian rambut saya mulai beruban, kemudian punggung saya mulai membungkuk, bagaimana saya bisa menikmati kekayaan kalau Allah memberikan kekayaan itu di akhir usiaku? Qala, maka Allah mengatakan, huwalah, maka itu buat dia. Maka Allah memberikan kekayaan kepada pemuda tersebut. Berjalan waktu, tahun berganti tahun, kemudian Nabi Musa melihat pemuda tadi itu sudah menjadi tua. Kemudian rambutnya sudah beruban, kemudian punggungnya sudah mulai membungkuk, kemudian mempunyai banyak cucu. Tapi Nabi Musa heran, kenapa pemuda tersebut masih kaya. Maka Nabi Musa pun mengadu kepada Tuhannya. Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Ya Rabb, alam ta'had ilaihi ayyagniyau fi awwali umrih. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada dia, kepada pemuda tersebut, ayyagniyau fi awwali umrih, akan memberikan kekayaan kepada dia itu hanya di awal kehidupannya aja, di awal usianya aja. Musa bertanya kepada Rabbnya dengan penuh keheranan. Maka Allah pun menjawab, Ya Musa, camkanlah ini. Ya Musa, camkanlah ini. Ya Musa, innistahyaitu an amna'a khairi an abdi wa huwa yamnah ghairah. Ya Musa, innistahyaitu,
an amna khairi an abdi wa wayamna ghairah. Maka Allah pun mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya saya itu malu kalau saya itu kalau saya itu menahan kebaikanku, sedangkan orang tersebut itu tidak menahan kebaikan kepada orang lain. Wahai Musa, saya itu malu kalau saya itu menahan kebaikanku, sedangkan orang tersebut memberikan kebaikan kepada orang lain. Teman-teman sekalian yang Bapak cintai karena Allah, jadi kalau orang itu berinfak, mengasihi orang lain, bersedekah, maka tidak akan pernah jatuh miskin. Tidak akan pernah. Karena Allah itu tidak mau ada orang lain itu lebih dermawan daripada dirinya. Camkan ini. Ya'ballahu ayyakuna abduhu ajwad minhu. Allah itu enggan, Allah itu tidak mau kalau ada hambanya, ada orang lain itu lebih dermawan daripada dirinya. Kalau orang itu dermawan kepada orang lain, orang itu belas kasih kepada orang lain, maka Allah lebih dermawan kepada dirinya. Allah akan lebih sayang kepada dirinya karena dia telah berbuat dermawan, karena dia telah berbuat kasih sayang kepada orang lain. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang belas kasihan, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Makanya teman-teman, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka kita harus menjadi orang yang banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan kepada makhluk ciptaan Allah, sampai Allah menjadi berbuat kepada kita. Rasulullah mengatakan, salah satu uksimu alaihinna, 3 perkara yang saya itu bersumpah di atasnya. Ya, 3 perkara yang saya itu bersumpah di atasnya. Salah satunya, mana qasad shadaqatun min malin, maka tidak akan pernah berkurang harta orang yang diinfakkan. Orang yang menginfakkan hartanya itu tidak akan pernah berkurang hartanya sedikit pun. Yang ada Allah akan mengembalikannya, bahkan Allah akan melipat-lipatkan harta yang telah dia sedekahkan, harta yang telah dia infakkan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini lebih bersemangat berpuasa, lebih bersemangat beramal soleh, dan terkhusus kita lebih bersemangat untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena orang-orang Mesir ketika jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk menabung uang mereka. Ketika datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan tabungan itu untuk bersedekah, untuk berinfak, agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari sedekah pada bulan Ramadan. Demikian dari Pak Fal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.